Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga kalian semua sehat dan tetap semangat belajar. Sebelum kita memasuki pembelajaran, coba lihat tanaman yang ada di sekitar kalian. Bisa pohon mangga, bunga mawar, rumput, atau tanaman cabai di halaman rumah. Menurut kalian, bagaimana ya tumbuhan bisa tumbuh semakin besar? Bagaimana tumbuhan bisa menghasilkan bunga, buah, bahkan makanan untuk dirinya sendiri? Menarik bukan? Pada video kali ini kita akan belajar tentang sel tumbuhan. Kita akan mengenal pengertian dan ciri-ciri sel tumbuhan, bagian-bagian organelnya dan fungsi setiap organel, serta hubungan antara struktur dan fungsi organel tersebut. Nah, ternyata semua bagian tumbuhan tadi tersusun atas unit-unit yang sangat kecil yang disebut sel. Yuk kita mulai. Sel tumbuhan adalah unit terkecil penyusun tubuh tumbuhan yang mampu menjalankan berbagai proses kehidupan. Meskipun ukurannya sangat kecil dan hanya dapat dilihat dengan mikroskop, sel memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan tumbuhan. Nah, sel tumbuhan juga memiliki beberapa ciri khas. Pertama, sel tumbuhan memiliki dinding sel yang membuat bentuknya lebih kuat dan cenderung tetap. Kedua, sel tumbuhan memiliki kloroplas yang mengandung klorofil atau zat hijau daun. Ketiga, sel tumbuhan memiliki vakuola yang berukuran besar. Nah, sekarang mari kita mengenal bagian-bagian yang terdapat pada sel tumbuhan dan fungsinya. Bagian paling luar adalah dinding sel. Dinding sel berfungsi melindungi sel dan memberikan bentuk yang kuat. Di sebelah dalam dinding sel terdapat membran sel. Dengan selaput tipis yang menyelubungi sel, berfungsi mengatur keluar masuknya zat ke dalam dan keluar sel. Kemudian ada sitoplasma, yaitu cairan yang mengisi bagian dalam sel dan menjadi tempat organel-organel berada, berfungsi sebagai tempat berbagai aktivitas sel berlangsung. Di dalam sitoplasma terdapat inti sel atau nukleus yang berbentuk bulat dan berfungsi sebagai pusat pengendali seluruh aktivitas sel. Berikutnya vakuola, yaitu kantung berukuran besar yang berisi cairan sel, berfungsi menyimpan air dan cadangan makanan bagi tumbuhan. Selanjutnya kloroplas, organel yang mengandung klorofil, berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Ada juga mitokondria, organel yang bermembran ganda dengan struktur khusus, berfungsi menghasilkan energi agar sel dapat melakukan berbagai aktivitas. Selanjutnya adalah badan Golgi, berbentuk kantong pipih yang menumpuk, berfungsi memodifikasi, mengemas, dan menyalurkan protein serta lemak ke bagian sel yang membutuhkan. Kemudian terdapat retikulum endoplasma atau RE, organel sistem membran berbentuk saluran-saluran kantong pipih yang saling terhubung. RE terbagi menjadi RE kasar, berfungsi membantu sintesis protein, dan RE halus yang berfungsi sebagai sintesis lemak dan menetralisir zat berbahaya di dalam sel. Yang terakhir, ribosom, berukuran sangat kecil dan tersebar di sitoplasma, berfungsi sebagai tempat utama pembentukan protein. Jadi, setiap organel memiliki tugas dan fungsi yang berbeda. Anak-anak, tahukah kalian bahwa bentuk organel sangat berhubungan dengan fungsinya? Di mana dinding sel memiliki struktur yang kuat sehingga mampu melindungi sel. Membran sel yang bersifat tipis dan melapisi sel sehingga dapat mengatur zat yang masuk dan keluar dari sel. Kloroplas yang mengandung klorofil sehingga dapat menangkap energi cahaya matahari untuk fotosintesis. Sedangkan vakuola berukuran besar sehingga dapat menyimpan banyak air dan cadangan makanan.
Jadi, struktur setiap organel sangat mendukung fungsi yang dijalankannya. Semua organel bekerja sama agar sel dapat menjalankan kehidupannya dengan baik dan membantu tumbuhan tumbuh serta berkembang. Nah, sekarang kita sudah mempelajari pengertian dan ciri-ciri sel tumbuhan, bagian-bagian organel dan fungsi setiap organel, serta hubungan antara struktur dan fungsi organel sel tumbuhan. Semoga materi hari ini dapat membantu kalian memahami betapa pentingnya sel sebagai penyusun tubuh tumbuhan. Tetap semangat belajar dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.